Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi diskusi 6 pada mata kuliah studi komparatif dalam pendidikan dasar di berbagai negara. Pada soal pertama, sebagai guru pendidikan dasar, kita dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dan lingkungan pendidikan, dan bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka. Menurut saya sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran yang strategis dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang inklusif dan setara gender sejak usia dini. Ada beberapa cara yang konkret untuk berkontribusi dalam mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan. Yang pertama, kita membangun kesadaran dan menghapus stereotip gender dalam memanfaatkan bahasa tanpa bias gender saat berkomunikasi pada anak-anak. Kemudian kita juga menjauhi pembagian tugas yang didasarkan pada gender. Contoh, kita hanya meminta siswa perempuan untuk melaksanakan piket atau bersih-bersih kelas, dengan menyertakan juga contoh tokoh-tokoh inspiratif seperti pahlawan nasional. Dan yang kedua, kita juga memilih atau menggunakan materi yang inklusif atau memilih buku cerita dan sumber visual yang menampilkan anak-anak dari berbagai jenis kelamin dan juga berpartisipasi dalam beragam pekerjaan dan aktivitas. Yang ketiga, dorong partisipasi yang setara. Ketika mereka melakukan diskusi atau kegiatan kelompok, kita berikan kesempatan yang adil kepada setiap siswa untuk mengemukakan pendapat mereka, dan juga pastikan tidak ada satu jenis kelamin yang mendominasi dalam aktivitas kelas. Yang keempat, kita menciptakan ruang yang aman untuk mereka berekspresi pada minat dan bakat mereka tanpa terikat oleh stereotip gender, dan juga menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan identitas termasuk ekspresi gender yang tidak biasa. Dan juga kita melibatkan orang tua seperti adanya rapat atau pertemuan orang tua untuk membahas signifikasi pendidikan yang bebas dari bias gender, sehingga kita dapat bekerjasama dengan mereka untuk berkomitmen pada kesetaraan gender dalam sektor pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu dengan menyebutkan strategi yang telah kita terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dalam konteks pendidikan dasar. Kesetaraan gender sendiri merupakan ide dasar yang esensial bagi masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks sekolah, suasana yang mendukung kesetaraan gender sangatlah krusial untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka. Namun fakta menyedihkan bahwa masih terdapat banyak hambatan yang harus diatasi untuk merealisasikan hal tersebut. Dengan begitu, meningkatkan tingkat edukasi dan kesadaran terkait isu gender, mendorong kesetaraan gender di lingkungan sekolah, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk mengenai isu-isu yang berkaitan dengan gender. Dengan memperdayakan perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender di sekolah adalah dengan memperdayakan perempuan dan laki-laki secara sama dalam segala aspek kehidupan di sekolah. Kemudian implementasi kesetaraan gender untuk mendukung
pada lingkungan sekolah dan dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang secara aktif mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender. Kemudian kita mendukung kesetaraan gender di sekolah dengan tugas yang menantang, namun dengan langkah-langkah yang sederhana, seperti pada pelaksanaan kebijakan dapat menciptakan suasana belajar yang setara dan inklusif. Sangat penting bagi setiap individu dan lembaga untuk berkontribusi dengan hal tersebut, karena ini berpengaruh tidak hanya pada perkembangan siswa tapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kerjasama yang solid, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua. Samping itu ada tantangan yang memungkinkan dihadapi dan diimplementasikan kesetaraan gender. Yang pertama, stereotip dan bias tentang peran gender yang masih kuat dalam masyarakat dapat mempengaruhi kesetaraan gender. Kemudian pendidikan dan pelatihan, kita dapat mengupayakan pada pelatihan terhadap siswa, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Kemudian kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di kalangan siswa, guru, dan masyarakat dapat menjadi hambatannya, sehingga kita dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan memastikan implementasinya dalam semua aspek kehidupan di sekolah. Tantangan ketiga, keterbatasan sumber daya seperti dana dan waktu dapat membatasi implementasi kesetaraan gender. Dengan hal itu kita dapat mendukung dari berbagai pihak termasuk orang tua, masyarakat, dan organisasi untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian yang keempat, perlawanan dari beberapa pihak yang mungkin menolak atau tidak mendukung implementasi kesetaraan gender karena perbedaan pendapat atau nilai-nilai. Dengan begitu kita dapat menggunakan contoh positif tentang kesetaraan gender untuk mempromosikan perubahan dan meningkatkan kesadaran. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.